Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang intranet, extranet, serta internet. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama adalah Muhammad Irfanov dengan NPM 19060037. Yang kedua saya sendiri, yaitu Dede Sopiah dengan NPM 19060092, serta Zikri Nur Sya'ban dengan NPM 19060062. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama. Baik, masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang intranet. Intranet merupakan jaringan yang berada dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Di dalam intranet menggunakan tipe jaringan LAN atau Local Area Network, lalu hanya dapat diakses oleh orang yang ada dalam perusahaan tersebut, serta menggunakan IP privat untuk saling bertukar informasi dan dilindungi oleh firewall. Adapun komponen pembangunan dari intranet, yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yang kedua client server, dan yang ketiga berbagai komponen dari LAN itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu komponen pembangun dari LAN atau Local Area Network. Yang pertama NOS atau Network Operating System, di mana sebuah program yang mengendalikan lalu lintas suatu jaringan serta menyediakan pelayanan kepada komputer jaringan tersebut seperti Novel Network, Windows NT. Yang kedua adalah web server, di mana server ini merupakan sebuah program yang dijalankan pada komputer server. Yang ketiga adalah web browser, yaitu program yang dijalankan pada komputer klien. Dan yang keempat adalah HTML dan file pendukung, yaitu halaman-halaman intranet yang biasanya diakses oleh orang-orang yang berada di perusahaan tersebut, serta file yang dibutuhkan HTML untuk menampilkan halaman intranet. Dan yang terakhir adalah search engine, yaitu digunakan untuk menemukan berbagai informasi secara tepat dan cepat. Extranet merupakan jenis jaringan yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan yang terpisah secara geografis. Hal ini bisa dilakukan karena extranet menggunakan internet sebagai media transmisinya. Meskipun menggunakan internet, extranet tetaplah aman karena extranet menggunakan koneksi private, yakni dengan menerapkan metode tunneling. Salah satunya adalah VPN, Virtual Private Network. Nah, dengan menggunakan extranet ini, dua atau lebih organisasi atau perusahaan ataupun satu organisasi antara kantor pusat dan kantor cabang bisa saling berkolaborasi dan saling bertukar informasi. Ada beberapa kriteria extranet yang handal. Yang pertama, extranet menerapkan kebijakan keamanan perusahaan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat informasi yang dipertukarkan antar perusahaan atau organisasi itu bersifat rahasia. Yang kedua, perusahaan melakukan audit keamanan secara rutin. Ini untuk memastikan bahwa perusahaan aman dari serangan para peretas. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keamanan yang paling optimal, terutama dalam hal hak akses dan dari dan ke extranet. Dengan melakukan manajemen user dan sebagainya, extranet akan lebih aman. Kemudian yang keempat, menerapkan kebijakan firewall. Hal ini tentu salah satu kriteria extranet yang handal. Kemudian, melakukan logging dan analisa terhadap penggunaan sistem. Dengan melakukan logging dan analisa setiap hari, maka perusahaan akan mengetahui
Risiko apa saja yang bisa dihadapi oleh perusahaan di dalam jaringannya? Extranet memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, proses dan arus informasi menjadi lebih cepat. Mengingat extranet ini menggunakan internet sebagai media komunikasinya, tentu akses informasi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Yang kedua, peningkatan dalam efektivitas berbisnis. Dengan menggunakan extranet ini, dua perusahaan atau antara kantor cabang dan kantor pusat bisa melakukan kolaborasi maupun pertukaran informasi tanpa melakukan pertemuan secara langsung. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, transportasi maupun administrasi seperti biaya kertas dan lain sebagainya. Kemudian, akses draft dokumen serta presentasi multimedia itu bisa dilakukan secara daring. Kemudian selanjutnya, melihat proyek-proyek yang lalu sebagai perbandingan. Ini dilakukan untuk menentukan arah kemana perusahaan nanti akan berjalan. Dan extranet akan sangat membantu dalam hal ini. Selain memiliki beberapa kelebihan, extranet juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, biaya tinggi pada awal pengembangan. Hal ini dikarenakan pada pengembangan extranet dibutuhkan beberapa perangkat-perangkat jaringan yang bagus, seperti router, server, dan sebagainya. Hal ini dibutuhkan karena extranet tidak hanya melayani satu jaringan LAN, tetapi melayani traffic dari luar jaringan LAN. Yang kedua, membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet. Bukan hanya staf yang paham mengenai jaringan komputer dasar, tetapi staf yang paham mengenai keamanan-keamanan di dalamnya. Bagaimana suatu keamanan itu harus diterapkan di dalam suatu perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus selalu update sistem keamanan mereka untuk mengurangi kerentanan. Hal ini dikarenakan kerentanan dan risiko-risiko itu selalu terus berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, perusahaan harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka itu update, baik dari sisi software maupun hardware. Baik, sekarang mengenai materi internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau disingkat menjadi WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Pertumbuhan internet saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan menjadi jaringan yang terbesar dan terpenting serta berevolusi menjadi information superhighway global seiring dengan semakin banyaknya bisnis, organisasi komputer, dan jaringan yang bergabung dengan web global. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau pusat telekomunikasi. Setiap pesan yang dikirim memiliki kode alamat yang unik sehingga setiap server internet dapat mengirimkannya ke tujuannya. Selain itu, internet tidak memiliki kantor pusat ataupun badan pengatur. Kelompok dan anggota korporat untuk standar dan nasihat internasional seperti Internet Society dan Konsorium World Wide Web mempromosikan penggunaan internet dan pengembangan standar komunikasi baru. Standar umum inilah yang menjadi kunci aliran bebas pesan antara berbagai komputer dan jaringan di banyak organisasi dan Internet Service Provider atau disingkat menjadi ISP dalam sistem ini. Dan yang selanjutnya adalah layanan internet. Yang pertama itu adalah email atau surat elektronik atau pos elektronik. Adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat elektronik biasanya umum kita pengirim perlu membayar per pengiriman. Tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Jadi kita itu di era sekarang bila ingin mengirimkan surat itu bisa melalui email. Jadi kita tidak perlu untuk membayar ongkos kirim kepada jasa kurir. Lebih kita itu membayar ke atau membeli kuota untuk bisa melakukan pengiriman surat elektronik. Dan yang kedua adalah chatting atau pesan. Chatting atau pesan adalah memberikan informasi
melalui internet dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Contoh aplikasi yang sedang naik daun yaitu adalah seperti WhatsApp, Telegram, dan juga Facebook. Yang ketiga adalah World Wide Web. Secara umum, pengertian W adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, dan Usenet. Teks hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Disebut juga web. Ini dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di laboratorium fisika. Dimanapun kita berada, kita dapat mengakses konten situs-situs web melalui internet dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lain-lain. W juga bersama dengan internet memungkinkan pengambilan dan tampilan teks dan media ke perangkat kita. Dan yang selanjutnya yaitu blogging. Blogging adalah aktivitas menulis dan mengelola blog dengan memanfaatkan tool digital yang ada di internet agar sang blogger bisa menulis, membagikan, serta menautkan konten dengan mudah. Aktivitas blogging itu dimulai pada tahun 2000-an, di mana sejumlah blog berbaur muatan politik bermunculan. Beberapa saat setelahnya, muncullah blog bertemakan seperti tutorial. Dan yang selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing tersebut adalah sebuah proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Fungsi cloud computing itu adalah lebih murah dan tahan lama, keamanan datanya juga terjamin, dan yang selanjutnya adalah media penyimpanan data terpusat pada server. Dan layanan internet yang kelima adalah download. Download jadi proses pengambilan data di dalam sebuah jaringan internet. Contohnya kita ketika ingin menyimpan sebuah film atau musik itu di dalam internet itu melalui proses download terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah e-commerce atau perdagangan digital, yaitu jadi ketika di era sekarang proses jual beli juga bisa dilakukan itu secara online, transaksi secara online. Aplikasi yang berbasis di e-commerce yaitu ada Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Dan yang selanjutnya layanan internet yaitu diskusi online. Jadi diskusi online itu lebih mengumpulkan forum. Jadi sebuah forum itu mendiskusikan sebuah materi atau sebuah pembahasan di suatu tempat. Jadi contohnya kalau pada era kebelakangan itu ada yang dinamakannya Kaskus. Jadi ketika kita mempunyai sebuah pembahasan, contohnya ada masalah ataupun hal ada yang ditanyakan, itu bisa mengumpul atau ikut kepada forum tersebut. Jadi kita dapat berdiskusi dengan orang yang tidak kenal sekalipun, tetapi orang tersebut mengetahui atau halnya diketahui oleh orang tersebut sehingga kita dapat bertukar informasi secara online meskipun tidak dapat bertatap muka. Baik, materi yang selanjutnya adalah perbedaan antara intranet, extranet, dan juga internet. Kita lihat dari sisi keamanannya. Kalau internet itu tidak memerlukan kata sandi atau password khusus dikarenakan internet itu digunakan oleh miliaran orang dan lebih bersifat open source. Sedangkan untuk intranet dan extranet membutuhkan sebuah password. Mengapa? Karena intranet dan juga extranet itu memberikan sebuah informasi yang bersifat private atau tertutup. Letak perbedaannya, intranet itu lebih diketahui informasinya itu hanya oleh satu perusahaan. Sedangkan untuk extranet, hanya organisasi atau perusahaan kolaborator saja yang dapat mengaksesnya. Dan yang selanjutnya masih mengenai perbedaan antara internet, intranet, dan extranet.
Internet itu tidak dilindungi oleh firewall, sedangkan intranet dan extranet itu dilindungi oleh firewall. Kita bahas dulu mengenai firewall sedikit. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer kita dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui firewall inilah kita dapat mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Seperti penjelasan pada sebelumnya, internet, intranet, dan extranet itu menyebarkan atau membagikan sebuah informasi yang bersifat rahasia. Hanya saja, intranet itu dilindungi oleh firewall saja, sedangkan extranet itu selalu dilindungi oleh firewall yang bersifatnya VPN. Mengapa? Karena lewat layanan ini penggunanya dapat mengakses jaringan internal. Dengan layanan ini juga kita dapat mengakses dengan layanan yang sama, kita juga bisa mengakses konten atau website yang sedianya dapat diblokir oleh pihak tersebut. Hal ini yang tentunya bisa meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan data sharing antar perusahaan. Gambar berikut menampilkan bagaimana intranet, extranet, dan internet berbeda secara ukuran, di mana pada intranet, yang merupakan suatu jaringan LAN, suatu organisasi atau perusahaan, kemudian LAN-LAN tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan extranet. Nah, extranet ini kemudian saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu jaringan yang lebih besar lagi, yang disebut dengan internet. Pada gambar diagram jaringan berikut, digambarkan bagaimana hubungan antara intranet, extranet, dan internet, di mana pada diagram tersebut digambarkan bahwa suatu jaringan intranet yang terhubung dengan jaringan internet lain melalui suatu jaringan internet itu bisa disebut dengan extranet. Sekarang ke sesi selanjutnya, apa perbedaan antara intranet, extranet, dan juga internet? Kalau intranet itu merupakan jaringan yang berada dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang hanya bisa diakses oleh orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, sebuah informasi yang dapat diakses oleh satu perusahaan saja. Dan untuk yang selanjutnya itu extranet, merupakan jaringan yang dibangun antara dua atau lebih organisasi atau perusahaan yang terpisah secara geografis yang ingin melakukan pertukaran informasi. Sebelumnya akan ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua perusahaan tersebut yang terlibat. Dan yang ketiga itu adalah internet, merupakan jaringan global yang tersedia untuk semua orang yang ingin mengakses informasi. Sehingga siapapun pengguna internetnya itu bebas untuk mengetahui informasi karena internet itu bersifat open source. Di mana jaringan extranet digunakan? Jaringan extranet digunakan di jaringan publik atau perusahaan kolaborator. Jaringan extranet ini menerapkan beberapa firewall, contohnya seperti layanan VPN. Di antara intranet, extranet, dan juga internet, yang mana yang paling besar? Internet merupakan jaringan yang paling besar. Ini dikarenakan internet merupakan jaringan global yang menghubungkan seluruh sistem komputasi di seluruh dunia. Sehingga pengguna internet satu sama lain, bahkan miliaran itu dapat saling terhubung. Karena informasinya juga bersifat itu terbuka, tidak tertutup seperti extranet dan juga intranet. Apakah extranet bisa memberikan koneksi jaringan dalam sebuah organisasi? Tentunya tidak. Hanya intranet yang digunakan untuk menghubungkan komputer di dalam sebuah organisasi. Extranet hanya mampu menghubungkan dua atau lebih dari jaringan intranet. Kenapa hanya extranet dan intranet saja yang memiliki firewall, sedangkan internet tidak? Dikarenakan intranet dan extranet itu memiliki informasi yang bersifat tertutup atau pribadi, sehingga hanya diperuntukkan untuk individu ataupun perusahaan. Sedangkan kalau untuk internet itu informasi yang bersifatnya itu terbuka,
yang dapat dinikmati atau diakses oleh berjuta-juta atau bahkan bermiliar orang yang sedang menikmati internet. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah melihat video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.